Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dijelaskan tentang tata cara pelaksanaan percobaan modul F1 di percobaan fisika dasar, yaitu di modul koefisien kekentalan zat cair. Nah, di depan kita sudah tersedia alat dan bahan yang akan digunakan untuk melaksanakan percobaan ini. Yang pertama di sini ada 3 buah bola yang nanti akan kita gunakan untuk kita ukur waktu tenggelamnya di dalam gliserin. Jadi nanti dari waktu tenggelam itu kita bisa menghitung atau mengukur berapa koefisien kekentalan dari gliserin yang ada di dalam tabung ini. Kemudian di sini ada pinset yang akan kita gunakan nanti untuk meletakkan 3 buah bola ini di permukaan dan kita lepaskan gitu ya, supaya menjaga dia tidak dijatuhkan dari atas gitu. Kemudian di sini ada juga alat berupa termometer digital, kita gunakan untuk mengukur berapa temperatur dari gliserin. Kemudian di sini adalah areometer yang kita gunakan untuk mengukur massa jenis dari gliserin. Kemudian di sini ada micrometer skrup yang akan kita gunakan untuk mengukur diameter dari ketiga buah bola yang akan kita gunakan. Di sini ada stopwatch, nanti kita gunakan ketika untuk mengukur waktu tenggelam dari mulai tali yang pertama sampai tali yang kedua. Kemudian di sini ada penggaris ini nanti akan kita gunakan untuk mengukur atau lebih tepatnya mengatur panjang antar kedua buah tali ini sesuai dengan tabel data yang sudah diberikan. Dan yang terakhir, alat yang kita butuhkan adalah neraca Ohaus yang akan kita gunakan untuk mengukur ketiga buah bola di sini. Jadi masanya akan kita ukur menggunakan neraca Ohaus. Langkah percobaan pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengukur diameter dari ketiga buah bola yang akan kita gunakan menggunakan micrometer skrup. Jadi kita bisa mulai dengan cara membuka micrometer skrupnya. Kemudian kita pilih salah satu bola yang ada di sini. Nanti disesuaikan mana yang bola 1, bola 2, dan bola 3 bisa Anda sesuaikan sendiri, dan nanti hasil pengukuran diameter ini yang bacaan dari micrometer skrup Anda bisa masukkan ke dalam tabel pengamatan untuk diameter bola ya. Nah, di dalam tabel tersebut terdapat 5 buah baris dalam tiap kolom, yang artinya Anda harus lakukan pengukuran ini sebanyak 5 kali. Yang bisa Anda lakukan untuk variasi datanya adalah Anda ubah-ubah orientasi dari bola yang ada di sini, dan itu dilakukan untuk ketiga buah bola yang ada di sini ya. Oke. Nah, ketika Anda sudah ukur diameter dari bolanya, langkah berikutnya adalah mengukur massa dari bola. Jadi mengukur massa bolanya itu adalah kita bisa gunakan neraca Ohaus yang ada di sini. Jadi kita bisa pilih salah satu bolanya, kita letakkan di sini. Kemudian karena bolanya ini jelas ringan, dia jelas tidak sampai 1 gram, Anda bisa langsung ubah posisi di skala yang paling kecil, yang skalanya itu mulai dari 0 sampai 1 gram ya. Jadi nanti Anda ukur dari sini, nilai hasil pengukuran massanya Anda akan tuliskan di dalam isian data tentang massa bola ya. Dari pengukuran 1, 2, dan 3 masing-masing Anda masukkan ke dalam isian untuk bola 1, bola 2, dan bola 3. Nah, langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah sebelum percobaan Anda harus ukur temperatur dari gliserin ini menggunakan termometer digital atau termometer biasa juga bisa. Jadi kita nyalakan termometer digitalnya, kemudian Anda celupkan ini masuk ke dalam sini ya. Ditunggu sampai angkanya stabil, kemudian dicatat di dalam isian temperatur gliserin sebelum percobaan. Ketika temperaturnya sudah diukur, kita juga bisa mengukur massa jenisnya menggunakan alat ini yang bernama areometer. Di sini bisa dilihat angkanya 1, 1, sekian, dan 1, sekian. Itu nanti caranya kita masukkan ke sini, kita lepaskan. Nah, dia akan terapung. Nah, nanti di permukaan itu sesuai dengan angka 1, berapa, maka itu adalah massa jenis dari gliserin tersebut. Nah, nanti pengukuran temperatur menggunakan termometer dan gliserin ini juga akan Anda lakukan ketika Anda sudah selesai melaksanakan percobaan utamanya, yaitu ketika Anda memasukkan ketiga buah bola ini mengukur waktu tenggelam antara titik 1 ke titik 2.
Nah, berikutnya adalah langkah percobaannya. Yang akan kita lakukan adalah kita akan memasukkan 3 buah massa bola ini yang sudah tadi diukur massanya ke dalam gliserin, dan kita akan ukur waktu tenggelamnya menggunakan stopwatch ini. Nah, batas pengukuran dari waktu tenggelam adalah ketika pengukuran itu dimulai ketika dia melewati tali yang pertama, dan pengukuran dihentikan ketika dia melewati tali yang kedua. Nah, jarak antar kedua tali ini sudah ditentukan, ada di tabel pengamatan dan perhitungan, ada di tabel 1 dan 2 dan 3, itu masing-masing diukur jarak tenggelamnya dalam 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, dan 20 cm. Nah, sebagai contoh kita akan mulai dengan bola pertama. Misalkan kita ambil bola pertama menggunakan pincet. Kemudian kita siapkan stopwatch untuk mengukur ketika dia tenggelam melewati garis yang pertama. Jadi kita letakkan di sini, kita celupkan di sini di permukaan. Kemudian kita lepaskan, dan ketika dia melewati garis yang pertama, kita mulai start di stopwatch. Ketika dia melewati garis yang di bawah, baru kita stop stopwatchnya. Oke, kita mulai. Start. Stop. Oke, jadi seperti itu prosedurnya, dan itu juga dilakukan untuk bola kedua dan bola ketiga. Itu nanti masing-masing akan dicatat semuanya di kolom T1 ya. Dan itu bisa diulangi lagi berikutnya ketika ketiga-tiganya sudah dimasukkan ke sini, kita bisa ambil menggunakan alat pengambil yang sudah ada di sini. Jadi kita bisa ambil bolanya lagi, dan di sini kita masukkan ke dalam. Lalu kita ulangi prosedur yang sama untuk mengisi di kolom T2 ya. Jadi jaraknya masih belum diubah, masih di 12 cm. Kemudian kita ulangi lagi. Jadi pengukurannya diulang 5 kali. Jadi baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengolahan data dari modul F1 atau koefisien kekentalan zat cair atau koefisien viskositas zat cair. Jadi nanti Anda akan diberikan lembar pengamatan atau laporan sementara seperti ini, yang di dalamnya sudah berisi data-data tertentu yang diasumsikan Anda telah mengambilnya pada saat praktikum di laboratorium. Nah, karena di sini praktikum itu diselenggarakan secara online atau daring, maka data-data yang diambil di laboratorium itu sudah ditampilkan di sini, dan Anda cukup melakukan pengolahan datanya saja. Jadi yang pertama ada data mengenai diameter bola yang diambil sebanyak 5 kali pengukuran. Untuk bola 1, bola 2, dan bola 3 ada masing-masing 5 buah data. Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda mencari terlebih dahulu diameter rata-rata dari masing-masing bola tersebut. Jadi bola 1 dicari diameternya, bola 2 dicari diameter rata-ratanya, kemudian bola 3 juga dicari diameter rata-ratanya. Jadi nanti ada 3 buah data di bagian perhitungan diameter rata-rata bola. Kemudian setelah mendapatkan nilai diameter rata-rata bola, Anda juga cari nilai jari-jari rata-rata bola, di mana kita tahu bahwa jari-jari rata-rata atau jari-jari pada umumnya itu nilainya adalah setengah kali diameter. Oke, kemudian langkah berikutnya, jadi di sini ada data kedua, yaitu berupa massa bola. Ini cukup dilihat saja, dan ini akan dimanfaatkan nanti di perhitungan di bagian akhir. Kemudian di poin ketiga itu data mengenai diameter bagian dalam tabung, tapi untuk sekarang data ini diabaikan terlebih dahulu karena kita tidak akan menggunakannya di perhitungan pada laporan akhir. Nah,
langkah perhitungan berikutnya yang perlu Anda lakukan itu adalah mencari temperatur rata-rata berdasarkan data sebelum percobaan dan setelah percobaan. Terlihat di sini bahwa ada perbedaan sedikit dari temperatur zat cairnya atau temperatur gliserin yang dipakainya. Nah, itu Anda cari rata-ratanya, dan karena cuma 2 data ya simple sekali cara mencari datanya atau cara mencari rata-ratanya, tinggal dijumlahkan dan dibagi 2. Begitu pula dengan rapat massa atau massa jenis rata-rata dari zat cair, itu juga Anda cari dengan cara yang sama seperti temperatur tadi. Oke. Nah, kemudian tabel pengamatan berikutnya itu berisi data mengenai jarak pembatas, atau kemarin kita menggunakan tali atau karet sebagai pembatasnya dengan jarak masing-masing 12, 14, 16, 18, dan 20 cm dengan masing-masing waktu jatuhnya bola kita catat pada kolom T. Jadi ada 5 kali perhitungan untuk T1 sampai T5 untuk masing-masing jarak. Nah, untuk mengolah data tabel 1, 2, dan 3 pada nomor 6 ini, kita akan menggunakan aplikasi perhitungan, yaitu Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya sediakan contoh perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Katakanlah saya akan menghitung contoh di tabel 1 ini, sehingga nanti Anda pindahkan data-data yang ada di sini itu ke dalam Excel. Tidak harus terlalu rapi penamaan notasi datanya, tapi yang penting angka-angkanya itu adalah angka-angka yang sesuai. Nah, ini dari 12 sampai 20 cm, kemudian masing-masing T-nya juga Anda tuliskan semuanya. Kemudian pengolahan data yang dilakukan itu cukup simple. Yang pertama, kita punya kolom T di sini yang mengindikasikan nilai waktu rata-rata atau T rata-rata. Di sini notasinya adalah T dengan garis atas, sedangkan di sini saya menulis T saja, itu tidak masalah. Nah, cara menghitung rata-rata dengan menggunakan Microsoft Excel bisa dengan menggunakan formula average. Mungkin yang sudah cukup familiar dengan Excel mungkin bisa melakukan dengan formula itu. Jadi dari 5 data untuk di 12 cm ini dicari rata-ratanya dengan menggunakan formula average, atau dengan cara yang standar kita tambahkan satu per satu kemudian dibagi dengan jumlah data. Nah, nanti kalau sudah dilakukan perhitungan terhadap baris paling atas, yang bawahnya itu bisa mengikuti, tinggal di drag atau di double klik. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kita akan memiliki nilai T rata-rata untuk semua jarak D. Begitu. Oke, nah kemudian di sini ada kolom R, di mana R di sini itu adalah jari-jari bola yang tadi sudah dihitung pada langkah sebelumnya. Jadi untuk bola 1 tadi dicari terlebih dahulu D-nya berapa. Nah, dari sini ya, jadi dari data D rata-rata, kemudian kita bisa mengetahui R rata-rata, itulah yang kita masukkan ke kolom bagian bola 1 ini. Nah, karena bola 1 itu nilai rata-ratanya berupa 1 angka, maka di sini kita menggunakan 1 angka saja. Jadi ini adalah hasil dari R rata-ratanya. Kita bisa drag atau double klik sehingga menampilkan angka yang sama untuk semua barisnya. Kemudian di kolom berikutnya itu adalah TR kuadrat. Jadi ini untuk mempermudah perhitungan saja ya sebetulnya. Jadi tidak semuanya ditampilkan di kolom pada lembar pengamatan.
Nah, tentu saja kalau R-nya sama semua, maka R kuadrat pun akan sama semua. Oke. Nah, terakhir kita sesuaikan dengan kolom yang ada di lembar pengamatan, yaitu T rata-rata dikali R kuadrat. Sehingga di sini saya tinggal mengalihkan antara T rata-rata di kolom G3 ini dikalikan dengan R kuadrat, yaitu di kolom I3. Sehingga diperoleh hasil seperti ini, kemudian bagian bawahnya itu akan mengikuti, bisa di drag saja. Nah, sehingga kita sudah memiliki sebuah tabel yang utuh, di mana kita punya kita punya jarak atau D, kemudian kita juga punya TR kuadrat. Nah, itulah cara membuat data isian pada Excel. Oke, nah setelah itu pengolahan data berikutnya yaitu Anda membuat grafik dengan menggunakan informasi yang tersedia di sini. Jadi informasi yang dibuat grafiknya, atau biasanya kalau grafik itu kan berupa sumbu X dan sumbu Y, 2 sumbu saja cukup. Nah, di sini kita manfaatkan 2 buah kolom data, yaitu kolom jarak atau D. Kemudian ini nanti sebagai sumbu X-nya. Kemudian TR kuadrat kita manfaatkan sebagai sumbu Y-nya. Nah, cara membuat grafik dari 2 kolom data ini, simpelnya adalah Anda tandai kolom D terlebih dahulu. Kemudian sembari ditekan Ctrl pada keyboard atau CTRL pada keyboard, Anda tandai juga bagian kolom TR kuadrat. Atau langsung di double klik dari A-nya bisa, kemudian yang berikutnya di double klik pada J juga bisa. Oke, jadi kita sudah menandai 2 buah data atau 2 buah kolom data. Langkah berikutnya untuk membuat grafiknya, kita menuju ke insert, kemudian di situ ada bagian charts. Anda pilih bagian scatter. Ini sebetulnya mau yang mana saja bisa, tapi untuk kali ini kita menggunakan data berupa titik saja terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita sudah punya representasi grafik dalam sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya itu menggambarkan nilai jarak atau D dalam satuan cm. Kemudian sumbu Y-nya itu menggambarkan nilai TR kuadrat dalam satuan second centimeter kuadrat. Begitu. Nah, kemudian representasi titik-titik pada grafik ini belum bisa diolah kalau kita belum mengetahui atau memasukkan informasi lanjutannya. Jadi informasi lanjutan yang diperlukan untuk nantinya kita bisa melakukan pengolahan lebih lanjut sehingga didapatkan nilai viskositas atau kekentalan dari zat cairnya, itu adalah kita memasukkan beberapa hal. Yang pertama, kita masukkan dulu trend line, atau maksudnya adalah garis lurus yang menggambarkan atau yang fungsinya adalah menggantikan titik-titik tadi menjadi sebuah garis atau garis trennya, seperti itu kira-kira maknanya. Nah, setelah kita memiliki trend line, Anda tinggal tandai bagian garis ini, kemudian diklik kanan di situ. Kemudian pilih format trend line. Nah, ini yang kita perlukan adalah karena kecenderungannya berupa garis linear, atau maknanya adalah semakin besar D, maka TR kuadrat pun akan semakin besar secara linear.
maka kita pilih bagian linear, atau biasanya memang otomatis kalau default itu memang langsung terpilih linear. Jadi kita tidak perlu mengotak-atik bagian ini. Kemudian di sini kita pilih display equation on chart. Jadi dia nanti akan menampilkan persamaan dari garis lurus yang tadi sudah terbentuk. Nah, akhirnya di sini kita sudah memiliki sebuah persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan 0,0251X minus 0,0255. Yang perlu diperhatikan atau yang menjadi fokus itu adalah bagian di depan X ini. Jadi yang bagian di belakangnya itu hanya berupa errornya, dan ini untuk saat ini kita abaikan terlebih dahulu dalam perhitungan. Kita fokuskan ke angka di depan X. Nah, ini satu contoh untuk satu tabel. Tabel-tabel yang lain nanti Anda sesuaikan dengan cara yang sama persis. Oke. Kemudian setelah Anda simpan angka di depan X tadi, jadi angka di depan X ini Anda simpan terlebih dahulu atau Anda catat terlebih dahulu. Kemudian pengolahan data berikutnya adalah Anda menentukan dulu massa jenis dari bola. Penentuan massa jenis bola ini nantinya bertujuan untuk kita melakukan pengolahan di langkah berikutnya. Nah, seperti kita tahu, persamaan standar untuk menghitung massa jenis bola itu adalah kita tentukan dulu volume bolanya. Volume bola persamaan standarnya adalah 4/3 pi R pangkat 3, di mana R tadi adalah rata-rata atau jari-jari rata-rata dari bola yang sudah dihitung di awal. Nah, itu Anda hitung dengan cara yang biasa, P-nya juga Anda masukkan, sehingga diperoleh 3 buah data masing-masing untuk bola 1, bola 2, bola 3. Kemudian setelah itu Anda tentukan nilai massa jenis atau rapat massa atau rho-nya dengan persamaan standar massa jenis, yaitu M atau massa per volume. Nah, massanya itu Anda lihat dari angka yang sudah dicatat atau yang sudah diberikan di data nomor 2. Jadi ini tinggal dipakai saja untuk pengukuran masing-masing bola 1, 2, dan 3. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai massa jenis bola, langkah berikutnya kita menggunakan persamaan yang ada di modul praktikum. Jadi persamaan yang di modul praktikum ini kita menggunakan yang bagian persamaan nomor 5.4, yang bagian ini ya. Jadi TR kuadrat sama dengan 9 eta D per 2G rho minus rho 0. Nah, tujuan akhir kita itu adalah menentukan koefisien kekentalan atau viskositas, atau kalau disimbolkan itu adalah eta, yang simbol Yunani seperti ini ya. Itu disebutnya eta, yang merupakan simbol untuk viskositas. Nah, kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi TR kuadrat itu Anda tuliskan. Kemudian bagian depan dan bagian D itu dipisahkan. Jadi D-nya dikeluarkan dari persamaan atau dikali D-nya ditulis di belakang. Walaupun sebetulnya ini tidak wajib ya, tapi untuk mudah pemahaman. Nah, seperti kita ingat di Excel tadi, ini sumbu Y-nya adalah TR kuadrat, sumbu X-nya adalah D. Kalau kita
analogikan dengan persamaan garis lurus yang bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C, di mana C-nya itu adalah biasanya errornya atau konstanta lainnya. Itu kalau dihubungkan dengan ini, jadi TR kuadrat sama dengan bla 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 dikali D, maka TR kuadrat itu adalah sumbu Y-nya, D itu adalah sumbu X-nya, maka sekotak ini itu adalah M-nya. Jadi bagian ini itu adalah bagian M-nya. Nah, segini itu adalah M dari persamaan garis lurusnya atau gradien dari persamaan garis lurus yang tadi sudah ditentukan. Sehingga kita tahu bahwa M tadi kita sudah menemukan atau mencarinya dari grafik, yaitu nilainya di sini sebagai contoh adalah 0,0251, itu adalah nilai M-nya. Nah, nilai inilah yang Anda masukkan sebagai M di sini. Jadi nanti Anda tuliskan M sama dengan 9 eta per 2G rho minus rho 0. Nah, sisanya tinggal diubah ruas atau dipindah ruas sehingga diperoleh bentuk eta sama dengan 2G rho minus rho 0 dikali dengan M, yaitu nilai 0,0251 ini, bukan massa ya. Jadi jangan bingung, walaupun notasinya sama-sama M, tapi M yang di sini yang dimaksud adalah notasi M yang maksudnya adalah gradien garis atau kemiringan garis. Kemudian dibagi 9. Nah, yang perlu diingat di sini ada rho dan rho 0. Rho dan rho 0 ini kalau kita perhatikan dari modul, rho itu adalah rapat massa bola dan rho 0 adalah rapat massa atau massa jenis fluida. Nah, tadi Anda sudah menghitung rapat massa bola untuk bola 1, 2, dan 3, kemudian rho 0 itu juga sudah diolah dari dua data awal tadi ya. Nah, rho 0 itu yang dimasukkan sebagai massa jenis fluida itu adalah angka rata-rata dari rapat massa sebelum dan sesudah percobaan di sini. Itulah yang dimasukkan sebagai rho 0. Sedangkan rho-nya itu adalah massa jenis atau rapat massa bola. Kemudian jangan lupa juga G-nya masukkan nilai sesuai satuannya. Kalau biasanya kita memakai nilai 10 meter per second kuadrat, maka di perhitungan kali ini untuk mempermudah permasalahan kita menggunakan satuan yang sesuai, yaitu cm. Maka G yang dimasukkan adalah 1000 cm per second kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk satuannya sendiri yang perlu diperhatikan, satuan M di sini itu merupakan hasil bagi dari sumbu Y dibagi sumbu X. Jadi M satuannya adalah sumbu Y bagi satuan sumbu X. Sehingga kita temukan bahwa satuan M yang dihasilkan adalah second cm kuadrat per cm. Maka ujung-ujungnya satuan eta atau viskositas hasil perhitungan itu adalah cm per second kuadrat sebagai satuan G, kemudian gram per cm kubik sebagai satuan rho atau massa jenis, kemudian S cm kuadrat per cm sebagai satuan M. Kemudian dibagi 9, itu 9 tidak ada satuannya, maka tidak perlu dimasukkan apapun. Nah, sisanya tinggal dicoret-coret sesuai yang bisa dicoret, sehingga dihasilkan satuan akhir viskositas yang diperoleh atau eta yang diperoleh itu adalah gram per cm second, atau yang biasa kita kenal dengan satuan POA
atau poise seperti itu ya. Ya, apapun penyebutan namanya, penulisannya itu seperti ini. Nah, satuan poise itu nantinya akhirnya itu akan Anda ubah ke satuan centipoise. Jadi cara mengubahnya ya standar saja, seperti mengubah meter ke sentimeter misalkan, seperti itu. Jadi poise ke centipoise berarti sama, turun 2 tangga berarti seperti apa, itu silahkan dihitung masing-masing. Kenapa perlu diubah ke satuan centipoise? Karena di sini nantinya kita akan memperkirakan konsentrasi dari gliserin yang dipakai selama praktikum. Nah, berhubungan dengan itu, di sini juga ada pertanyaan akhir yang perlu dijawab di laporan akhir. Ada pertanyaan berupa konsep dan ada pertanyaan berupa hitungan. Nomor 1 itu berupa konsep, itu bagaimana letak gelang karet atau kawat atau tali yang digunakan sebagai penanda di tabungnya ketika dia terlalu rendah dekat dasar tabung atau terlalu tinggi dekat dengan permukaan atas tabung. Ini pertanyaan konseptual dan saya kira dengan melihat video penjelasan Anda sudah bisa memperkirakan jawabannya. Kemudian nomor 2 itu perhitungan yang dimana sudah dilakukan di bab perhitungan. Kemudian nomor 3 itu adalah grafik. Nah, grafik ini Anda ambil dari perhitungan di Microsoft Excel yang tadi sudah dibuat. Kemudian Anda attach ke dalam atau dilampirkan di laporan akhirnya. Jadi gambarnya saja itu yang dilampirkan. Kalau mau diperbagus lagi grafiknya juga bisa, misalkan dihilangkan garisnya atau jenisnya, itu boleh-boleh saja. Seperti itu. Kemudian nomor 4, hitung harga eta atau viskositas, itu sudah saya jelaskan juga tadi barusan. Kemudian nomor 5 ini buktikan bahwa TR kuadrat memiliki harga tetap pada D yang sama untuk berbagai ukuran bola. Itu juga bisa dilihat dari data praktikum yang sudah disediakan. Nomor 6 mungkin bisa di skip terlebih dahulu untuk sekarang. Nah, nomor 7, perkirakan persentase kemurnian gliserin dari hasil viskositas yang diperoleh. Inilah yang saya bilang tadi gunanya kenapa harus diubah ke satuan centipoise. Jadi di bagian paling belakang dari modul F1 itu ada penjelasan atau ada tabel berupa perbandingan Nah, jadi di bagian paling belakang tabel itu ada perbandingan atau nilai-nilai dari viskositas berdasarkan suhunya. Jadi itu Anda sesuaikan dengan suhu. Jadi suhu pada data yang diperoleh, katakanlah pada contoh data ini suhunya itu sekitar 26 derajat Celcius. Maka pada tabel ini yang Anda cocokkan adalah suhu di sekitar ini ya. Jadi di sini ada 20 dan 30, Anda perkirakan atau Anda ambil yang terdekat saja. Nah, angka yang dihasilkan dari perhitungan Anda itu Anda lihat dan dicocokkan ke sini. Misalkan hasil perhitungan Anda menunjukkan angka 500 poise, katakanlah, maka pada suhu 30 derajat Celcius kemurnian gliserin yang dipakai itu sekitar 99% dan seterusnya. Kalau misalkan 26 juga Anda perkirakan di daerah sini.
kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa memperkirakan kemurnian berdasarkan tabel. Oke. Dan itu juga sekaligus menjawab pertanyaan nomor 8, dan ini juga bisa ditambahkan informasinya dari literatur. Oke, itu pembahasan mengenai pengolahan data di modul F1 tentang koefisien kekentalan zat cair atau koefisien viskositas zat cair. Baik, kita akan kembali di modul-modul lainnya. Terima kasih.